Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu kembali kita di dalam Renungan Habatus. Minggu-minggu ini dalam Renungan Habatus kita akan banyak mendengar dan belajar kisah tentang para raja, baik Raja Yehuda maupun Raja Israel. Kali ini kita akan bersama-sama mendengar dan belajar tentang satu kisah Raja Israel yang bernama Nadab. Kisah ini ditulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai yang ke-32. Nadab adalah anak Yerobeam. Dia menggantikan ayahnya memerintah atas Israel selama 2 tahun lamanya. Selama dia hidup, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan oleh karena dia mengikuti dosa-dosa ayahnya Yerobeam, yaitu melakukan penyembahan berhala, tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Nah, apa yang dia lakukan ini membawa bangsa Israel ikut berdosa oleh karena dia membawa bangsa Israel kepada praktek penyembahan berhala. Jadi semua orang-orang Israel ikut di dalam apa yang dia lakukan, yaitu menyembah kepada berhala, tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah yang benar, Allah Israel. Apa yang dia lakukan membuat sakit hati Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman atas dirinya dan seluruh kaum keluarganya. Dia harus mati di tangan Baisa bin Ahia dari kaum Isakar, dan seluruh keluarganya dimusnahkan oleh Baisa. Kita akan baca bersama-sama di ayat 28 sampai yang ke-30. Baisa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Nah, itulah yang harus dialami oleh Yerobeam dan juga Nadab beserta seluruh kaum keluarganya, oleh karena dia beserta seluruh kaum keluarganya telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari kisah ini kita diajar oleh Tuhan bahwa ketika kita melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, ada hukuman yang harus kita tanggung, ya. Ketika kita mencontek atau meniru jawaban teman kita saat kita mengerjakan tugas atau ulangan, hukuman yang kita tanggung adalah kita tidak akan menjadi seseorang yang menguasai pelajaran itu, ya, karena kita hanya meniru saja jawaban teman kita tanpa kita mengerti sebenarnya apa yang kita kerjakan, ya. Kita menjadi anak-anak yang tidak pintar di bidang pelajaran itu. Kita menjadi tidak tahu apa-apa dari pelajaran yang kita kerjakan itu, ya. Oleh karena itu kita harus mengerjakan semuanya dengan jujur. Walaupun kita tidak bisa, walaupun kita mungkin nanti salah, kita tetap harus mengajarkan sendiri, ya. Ketika kita tahu bahwa jawaban kita salah, oleh karena kita mengerjakan sendiri, kita bisa belajar, oh mana ya salahnya, ya. Akhirnya kita semakin mengerti pelajaran itu, kita semakin menguasai pelajaran itu. Nah, itulah yang hukuman yang kita tanggung ketika kita mencontek atau meniru jawaban teman kita tanpa kita mengerjakan sendiri dengan jujur. Apalagi contoh yang lain, ketika kita berbohong, ya,
kepada orang tua kita, ya. Yang dulunya orang tua kita percaya kepada kita, oleh karena kita membohonginya dan orang tua kita mengetahui itu, akhirnya orang tua kita menjadi tidak percaya lagi kepada kita. Saat kita mungkin benar-benar berkata jujur, nah perkataan kita mungkin saja tidak dipercaya oleh orang tua kita, karena mama papa kita menganggap bahwa wah kamu kan sukanya bohong, pasti itu tidak benar, pasti itu bohong, ya. Padahal kita sudah mengatakan apa yang benar, apa yang benar-benar kita lakukan, apa yang benar-benar kita katakan, tidak ada kebohongan. Tetapi karena kita kebiasaan bohong, jadi orang tua kita, mama papa kita tidak percaya kepada kita. Nah, itu hukuman yang harus kita tanggung ketika kita berbohong. Dan saat kita ketahuan bohong, pasti orang tua kita juga akan memberikan hukuman kepada kita, ya. Karena kita sudah melakukan kesalahan. Supaya ketika kita mendapat hukuman itu atau menerima hukuman itu, satu hal yang diinginkan baik dari Tuhan maupun orang tua kita, kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Kita tidak lagi menjadi seorang pembohong, kita tidak lagi mencontek, tetapi melakukan atau mengerjakan semuanya secara jujur. Nah, itulah hal-hal yang menjadi contoh apa yang Ibu katakan tadi. Saat kita melakukan kesalahan, saat kita melakukan dosa, ada hukuman yang harus kita tanggung. Nah, itu adik-adik yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mari kita menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan, dan menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami sudah diajar melalui kehidupan Nadab bagaimana kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami menyenangkan hati Engkau dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati apa yang kami lakukan ketika kami dengan sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Engkau, mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ketika kami berbuat dosa, melakukan kesalahan, biarlah Tuhan akan mengingatkan kami, dan biarlah kami boleh terus kembali di dalam jalan yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini ketika kami melakukan aktivitas dari pagi hingga malam hari nanti, biarlah Tuhan akan menyertai dan menolong, membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua, sampai jumpa di Renungan Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.